bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, amin. Woo! When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? Keep on loving me, cause my heart to sing you. Come on, you make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. So come on everybody, it's time to celebrate. I'll never stop singing, oh, and lifting up your name. Keep on loving me, cause my heart to sing. You make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Whoa, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. Hey, I praise you. Sing, you are good. 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 Oh, you are good. You are good. You are good. You are good. Come on, sing. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Sing, you are good. 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 Oh, you are good. You are good. You are good. You are good. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja sekarang Raja. Come on. Kita percaya hari ini momen kita siap untuk bangkit, amin. Siap bersorak-sorai, amin. Yang siap katakan yes. Come on. Yuk sama-sama, come on, katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, galakan maut. Are you ready to be God? 1, 2, 1, 2, 3, say.
bersama kita, di dalam kita. Oh, 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 oh. Dia perlindungan dan pengharapan. Ba ba ba. Ba 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 ba. Bersorak-sorak muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut. Are you with me? 1, 2, jump, 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 jump. Bersama kita, di dalam kita. Oh, oh, oh. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Nyatakan Tuhan, oh Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Oh, oh, oh. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Yuk tepuk tangan semua. Kami percaya dan Tuhan bersama dengan kami. Sumber perlindungan setiap kami Tuhan. Katakan. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Come on. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Hey! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh, oh. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Katakan dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan sama-sama. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, di sini tempat anak-anak muda, betul, yang Amin. penuh dengan tenaga, penuh dengan motivasi. Nah, saudara lihat saya rapi, saya habis melayani dari pagi tadi jam 9, jam 11, dan saya masih semangat banget. Yes. Nah, apalagi saudara, mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Mungkin ada di tempat ini dilarang malu. Ya, kita punya culture yang beda, mungkin ada yang baru pertama kali datang di tempat ini. Ya, boleh lambaikan tangannya kalau yang pertama kali datang. Ya, jangan malu. Oh, ada di ujung sana. Yeay, welcome home. Selamat datang, kalau belum punya tempat ibadah silakan datang lagi kembali di sini. Nah saudara, saya mau remind kita semua bahwa kita masih ada di bulan, kita berikan tema Fighting the Battle. Ya, kalau saya rekap minggu lalu saudara, kita di sini semua anak muda pasti punya mimpi dan kita punya target, benar? Ada yang targetnya pengen punya pacar, betul? Pengen menikah, pengen mandiri, pengen berbisnis, saudara. Dan kita lihat semua kita masuk ke dalam tahun 2023 yang mungkin penuh dengan tantangan. Tapi saya mau remind kita semua bahwa minggu lalu kita diajarkan bahwa kita sudah menang. Amin. Ya, ayo katakan kita sudah menang. Kita udah menang. Nah saudara, kita itu adalah pemenang. Saudara nggak berusaha untuk menang. Tapi kita cuma perlu maju berperang. Karena Yesus sudah menangkan semuanya buat kita. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Ya,
Jadi mari kita di bulan ini kita kuatkan iman, kita kuatkan pengharapan. Saudara jangan takut sama challenge, jangan takut sama kesusahan, jangan takut sama apapun keadaan yang tidak menentu. Karena kita percaya Yesus sudah menang di kayu salib. Dan kemenangannya buat kita semua. Amin saudara. Ya, hari ini kita akan dilayani oleh seorang pastor yang luar biasa. Dia mendirikan gereja, dia nurture gereja lalu dia spin off. Dia juga menulis buku tentang postmodernism. Ya. So our battle sebagai young adult saudara, kita bukan cuma lawan tantangan. Kita lawan pola pikir yang berasal dari dunia yang gak benar. Dan saudara yang ada di tempat-tempat yang ada di marketplace, disitulah tempat saudara untuk bagikan pola pikir yang benar tentang kekristenan dimanapun saudara berada. Ya, hari ini kita akan dilayani Pastor Yusak Kancana. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. We welcome you Pastor. Ya, nah saudara, sekarang saudara yang rindu untuk melayani, kami buka tangan untuk saudara melayani. Ya, join volunteer. Saudara akan ketemu berbagai macam orang-orang yang punya hobi yang sama, punya pola pikir yang sama, dan saudara bisa kontribusikan apa yang saudara punya ke dalam rumah Tuhan. Ya, Senin sampai Jumat kita kerja di kantor, tapi hari Sabtu, hari Minggu kita volunteer buat rumah Tuhan karena Dia baik buat kita. Amin, saudara. Saudara yang belum tergabung di dalam Komsel, juga saudara harus tergabung di dalam Komsel. Kita punya berbagai macam saudara. Mau ada yang online, mau ada yang onsite, kita semua ada. Jadi saudara join saudara bisa hubungi saya, bisa hubungi siapa aja. Usher yang sudah berdiri, saudara kalau mau saudara hubungi mereka. Saudara harus tertanam di dalam terutama di masa-masa sekarang ini. Saudara perlu dikelilingi sama orang-orang yang akan buat saudara lebih maju dan bukan buat saudara lebih mundur. Amin saudara. Amin. Ya. Dan jangan lupa kita masih ada di bulan fighting the battle. Kita akan fight with the world view of culture. Today kita akan belajar sesuatu luar biasa. Minggu depan juga kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Nah, saya percaya ibadah ini sangat memberkati kita semua. Saudara, kalau saudara lihat bangku-bangku masih banyak yang kosong, saudara ajak orang-orang untuk datang ke tempat ini. Untuk kita sama-sama cari Tuhan. Saya percaya saudara luar biasa. So I give my appreciation to all of you. Saudara yang datang jam 2. Bukan jam yang biasa karena saudara pasti mau belajar firman Tuhan. Amin. Ya, saya mau ajak kita berdoa. Saudara, ada salah satu saudara daripada kita yang butuh doa, saudara. Saudara, bukan cuma saya yang berdoa, tapi saudara semua adalah pendoa syafaat. Amin. Ya, kalau minggu lalu ada saudara kita yang lagi ke gereja kakinya patah, saudara, karena kecelakaan motor, saudara. Kita mau sama-sama kan doakan untuk kesembuhan. Ya. Mari kita angkat tangan kita, pakai iman kita untuk berdoa buat orang ini. Bapak, kami berdoa buat saudara kita yang minggu lalu terjadi kecelakaan motor. Kami bersyukur kalau dia masih selamat, aman di tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ada kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada kesulitan financial untuk berobat, kami percaya dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang bantu supaya dia pulih, Kau yang bantu supaya ada kesembuhan dan dia bisa beribadah kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau memberikan persembahan pada siang hari ini. Kami mau bawakan sesuatu yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Bahwa ini yang kami punya dan kami percayakan kepada tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Thank you Jesus. Saudara bisa scan, ada barcode yang di depan bangku saudara. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Gak usah terburu-buru saudara. Dan kita sebentar lagi akan kembali masuk ke dalam praise and worship. Ya. That's why saya mau ajak kita untuk intentional worship yang diajarkan sama Pastor Eradi. Mari kita bangkitkan roh kita dan kita menyembah Tuhan habis ini. Ya, bagi saudara yang sudah selesai memberi, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk lagi ke dalam pujian penyembahan. Kami percaya bahwa Engkau telah menang atas kami Tuhan. Sebab
you Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini. Seberapa kami berkumpul di tempat ini, Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Kau ada di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang mengatur langkah orang benar. Engkau yang mengatur langkah kami ke tempat ini. Karena Engkau akan beracara kepada kami. Tuhan terima kasih Engkau akan menjamah jiwa-jiwa. Engkau akan mengubahkan kami. Supaya kami semakin mengerti firman-Mu. Dan juga Roh-Mu Tuhan empower kami semua. Untuk menjadi kaum muda yang berdampak bagi kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus. The battle is the Lord's. Peperangan itu milik Engkau Tuhan. Kami di sini berdiri di atas kemenangan-Mu. Dan Engkaulah yang membuat kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom semua. Terima kasih, senang sekali bisa ada di GBI PRJ CK7, haleluya. This is my first time. Sebelumnya saya pernah translate sebuah seminar, saya rasa di bawah atau somewhere here. Tapi ini pertama kali saya ikut ibadah di CK7 ini. What a privilege. Terima kasih Pastor Eradi yang tidak bersama dengan kita, ya. Terima kasih Pak Pastor. They call you Pastor also? Pastor Randy, oke. Dan semua yang ada di sini. Haleluya. Saya dibangkitkan dengan apa yang tadi Pastor Randy share di depan sebagai introduction. Saya boleh turun ke sini, nggak apa-apa? It's okay. Karena kekristenan itu sangat berbeda dari agama in this one sense, yaitu semua orang beragama kepingin berusaha berkenan kepada Tuhan dengan cara mentaati perintahnya katanya dan menjauhi larangannya. Tapi kita di sini, di dalam kekristenan kita, pemahamannya adalah Tuhan yang sudah berperang bagi kita. Tuhan itu sudah memberi jalan perkenannya kepada kita, sehingga kita bukan seperti orang dunia, orang beragama yang have to do this, do that, do. We receive in Christ a done deal. Waktu dia ada di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Kita ada di situ. Oleh sebab itu suatu hari di sosial media saya share tentang Daud dan Goliat ini sebagai satu introduction sedikit sebelum saya masuk dalam materi yang saya sudah siapkan untuk saudara. Saya cerita tentang Daud dan Goliat. You can see bagaimana peperangan itu sebenarnya terjadi pada masa kini diilustrasikan dengan Daud dan Goliat itu. Oke, saya mau kasih judul, kalau PowerPoint saya ditampilkan judulnya aja, page pertama, Winning in the War of Words. Ada peperangan di udara ini. Oke? Di balik setiap narasi yang saudara dengar atau saudara baca berita atau sosial media postingan, orang sharing siapapun, di balik setiap apa yang mereka share itu ada narasi. Dan yang terjadi di udara ini di public places, di dunia digital itu adalah peperangan antara dua narasi sebenarnya, antara narasi Tuhan dan narasi si jahat. Oke? Nah, waktu Daud datang ke the battlefield, dia sebenarnya kan disuruh oleh papanya untuk bawa rantangan untuk kokohnya yang army. Daud was not an army. Dia seorang anak kecil, seorang gembala kecil. Oke? Suruh bawa rantangan dan dia mendengar, apa yang dia dengar adalah narasi atau perkataan si musuh yang dilepaskan ke udara selama 40 hari berturut-turut. Goliat yang bicara. Dia katakan, sebenarnya yang Goliat katakan ini justru this is actually the battle plan yang kita kenal di dalam Alkitab. Yaitu dia bilang begini, enggak usah kalian semua perang lawan kita. Pilih satu orang aja, orang itu fight one on one with me. Jadi kalau aku menang, kalian jadi budak kami. Sebaliknya kalau kalian yang menang, kita yang jadi budak kalian. So, sebenarnya kekristenan itu adalah sistem perwakilan, saudara. Sistem representasi. Satu lawan satu, dan kemenangan si perwakilan ini menjadi kemenangan seluruh army. Itu yang diceritakan oleh Roma 5. Ya, saya nggak tulis di sini, karena ini introduction secara spontan. Karena dikatakan karena dosa pelanggaran satu orang, which is Adam, semua orang menjadi berdosa. So Adam is actually a type of Christ in this sense. Yaitu karena gara-gara satu orang, semua orang kena dampaknya. Tapi kemudian di bagian B daripada ayat itu dikatakan karena ketaatan satu orang. Siapa itu satu orang? Jesus Christ.
Kita semua menjadi orang benar. So kita di sini menjadi orang benar bukan karena kebenaran kita, bukan karena kita baca Alkitab yang banyak, bukan karena menyumbangnya besar, tetapi karena Yesus Kristus telah memberikan His righteousness menjadi our righteousness. Amen. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, in the war of words, pada saat Goliat mengatakan, kasih aku satu orang. Daud datang, kok mereka semua diam saja, bahkan seharusnya maju berperang pada hari itu adalah Saul, karena Saul adalah pria yang paling tinggi, bahu ke atas di seluruh Israel, dia adalah yang paling tinggi. Harusnya dia yang maju. The anointing was on him, tapi dia ketakutan. Tapi Daud bilang dia nggak terima melihat narasi-narasi di udara. Dia katakan, siapa orang tidak bersunat ini yang menentang Allah Israel? Kemudian dia minta pamit sama Raja Saul, dia jelasin, saya nggak tahu presentasinya pakai PowerPoint macam apa sehingga akhirnya Raja Saul convinced, still a mystery, gimana akhirnya that's the last decision King Saul ever made yang masih benar, saudaraku. Sebelum akhirnya dia jadi orang gila sesudah itu. Dia mengizinkan Daud maju. Tapi kemudian saudara lihat waktu Daud maju, dia katakan, aku datang bukan membawa pedang atau tombak, tapi aku datang dengan nama Jehovah Tuhan. Dan saudara, dalam kita dari kecil sekolah minggu, kalau diceritain sama guru sekolah minggu tentang Daud lawan Goliat, selalu aja kita disuruh jadi Daud. Tapi saya mau propose kepada saudara siang hari ini. We are not the David in the story. Jesus was the David in the story. Kita ini tentara yang ketakutan di belakang Daud. Ketakutan terkencing-kencing di belakang Daud. So the victory of David becomes our victory. That's the correct gospel understanding of the story. Kita jangan disuruh jadi Daud, kalahkan raksasamu. Ya boleh juga sih, kalau mau kalahkan raksasa boleh. Tapi sebenarnya begini, kalau kita menghadapi adiksi tertentu, kekurangan tertentu, keterpurukan tertentu, kita bukan disuruh mengalahkan itu. Sebenarnya message kekristenan, message Alkitab, message yang Christ-centered adalah Yesus sudah mengalahkan adiksimu, keterpurukanmu, kegagalanmu, sehingga kalau engkau percaya kepada Dia, engkau ada di dalam Dia, sehingga His victory become your victory, and now you are more than conqueror because of Him. Haleluya. Kita ini gak disuruh berperang pada saat Musa terjebak di belakangnya pasukan Firaun, di depannya ada Laut Merah. Dia berseru semalam-malam kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, Musa berdiri di sana, angkat kedua tanganmu. I will fight for you, dan kamu akan diam saja. Baca nanti Keluaran pasal yang ke-13. Jadi Musa mengangkat tangannya semalam-malaman. Tuhan yang berperang, Tuhan yang meniup itu dengan angin sehingga membelah laut itu. So kita ini di dalam peperangan ini menerima kemenangannya Kristus. Tahu dari mana saya bahwa Kristus adalah si Daud dalam cerita ini? Karena kemudian ini yang jangan diceritain oleh guru sekolah minggu kita. Setelah Goliatnya rubuh, Daud kemudian segera berlari. Saya nggak tahu ilmu-ilmunya Daud ini dari mana semua yang dia pikirkan. Saya kadang-kadang sering menyebut Daud ini orang perjanjian baru yang nyasar di perjanjian lama, saudara. Karena dia bisa terus mendatangi Goliat, mengambil pedang Goliat dan memancung kepalanya. Goliat dipancung pakai pedangnya sendiri. Dan kemudian dia mengangkat kepala Goliat dan kemudian dia membawanya ke Yerusalem. Siapa yang pernah ke Yerusalem? Yesus disalibkan di atas bukit apa? Golgota artinya apa? I propose to you, Daud taruh kepala Goliat di bukit Golgota. So he is the Christ. Kejadian 22, Abraham disuruh bawa Ishak ke Gunung Moria dipersembahkan. Tahukah saudara Gunung Moria itu, saudara tahu Yerusalem kan seperti mangkok begini kan, dia dikelilingi oleh pegunungan, ada puncak-puncak bukit. Tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak, dekat-dekat situ bait suci Salomo dibangun, dan dekat-dekat situ bukit Golgota. So all is about Jesus. The sacrifice of the Son of God for you and me today. So David was the Christ, and we are the tentara yang ketakutan. Oh, udah menang ya, udah menang. Iya percaya, lu percaya gak ya Daud menang? Iya.
and his victory become your victory. Today kegagalan saudara akan sirna pada saat engkau percaya Yesus sang pemenang itu. The battle belongs to him, his victory belongs to you. Hari ini katakan kepada sebelahmu, kamu lebih daripada pemenang. Katakan, tunjuk hidungnya sampai percaya. Amen. Haleluya. So, the war of words itu ada masih sampai hari ini. Saya kayaknya harus introduce myself sedikit. Tadi thank you, Pastor Randy udah introduce. Saya introduce myself next. Oke, nggak ada clicker di sini. Oke, saya sebut next ya. This is my family, this is my wife. Yang nggak bisa bersama dengan kita hari ini karena putri-putri ada yang ibadah sore juga, ya kan? Di dekat rumah. Saya punya 3 putri, jadi saya yang paling ganteng di rumah, James Bond, oke. Nah ini putri saya satu persatu, nomor 1 itu Ashley, next. Ashley ini seorang influencer, saya punya pengalaman ada 3 daughters, oke. Tuhan kasih saya, dan 3 churches, ya satu-satu, stop dulu di situ. Ashley, influencer sekarang 26 tahun, oke. She's so blessed, enjoying the business by the way. Karena di rumah banyak influencer, jadi saya harus punya skill sedikit fotografi. I took the shot ini, not bad ya. Gloria lulus di Newcastle, kemudian dia dapat kerja di London. Sekarang dia masih di London. Ya dia biasa kalau minggu begini ada di Hillsong London. Wah enak banget ke Hillsong tiap minggu ya. Jadi dia kayaknya yang paling mirip dengan saya, suka pemikir. Kalau yang 1 sama nomor 3 ini influencer ya. Yang nomor 2 malah camera shy. Jadi kalau saya bisa masuk ke sosial media itu ajaib Tuhan. Karena saya nggak suka di foto dan sebagainya. Tapi ini Angel 15 tahun udah jadi influencer juga ya. Kemarin saya nganter dia sore sampai malam tuh ya. Cuma endorse Neil. Neil kok lama banget sih 2,5 jam saya nungguin. Amin. Harusnya nyiapin untuk saudara tapi akhirnya malam-malam baru masih nyiapin. Amin. Karena nganter si Angel ini, ya 15 tahun. Angel banyak pertanyaan, saya punya kelompok kecil bersama dengan Angel dan teman-temannya. Dari sana saya banyak belajar apa yang sebenarnya mereka struggle, narasi-narasi apa yang mereka diserang di dalamnya. Saya belajar dari Angel. Waktu saya single, saya pernah merintis di Bogor, ya waktu saya tingkat 4. Saya tuh lahir baru umur 18 tahun, seputar persiapan Kasih Melada Jakarta, 85. Oke, jadi kemudian 5 tahun kemudian ada 2 anak IPB, Institut Pertanian Bogor, ibadah dengan kita. Waktu itu kita di Wisma Metropolitan 2. Saya amazed dengan mereka, wah kalian dari Bogor ke sini? Iya, kalau kita hari Kamis saya ke sana, jadi saya mulai kelompok sel dengan 2 orang ini. Ya, kemudian bertumbuh jadi 15 orang. Berapa bulan kemudian saya menemukan diri saya merintis gereja, menggembalakan gereja. Masih single, tingkat 4, ya. Kami sewa satu rumah, banyak orang-orang datang ke sana, bawa temennya, bertobat, kami baptis, kita bikin bak sendiri yang sangat sederhana. Kita sewa satu showroom, ya, showroom yang sederhana. Kalau hari Minggu pagi itu mobilnya dikeluarin semua, kita ibadah di situ, oke? Tapi bocor tempatnya, bukan saja kalau bocor di Bogor, sudah tahu Bogor itu setiap hari hujan. Jadi kami becek-becekan, oke, kalau ibadah. Tapi saya jadi bisa berbangga, kami adalah jemaat yang berjalan di atas air, oke? Bukan karena iman, tapi karena bocor. Oke, itu pengalaman kita di Bogor. Habis itu saya sekolah Alkitab, saya sempat sekolah di Portland, kemudian balik dan married, dan langsung bersama istri merintis lagi di Medan. Ya ini di Medan. Jemaat kami 95% orang kita Batak. Ya, ada yang dari Sumatera Utara di sini, ada yang dari orang kita Batak, Horas Jelagabe, haleluya. Orang Batak punya tempat yang khusus di hati saya karena saya benar-benar hidup bersama dengan mereka, tinggal di situ, ibadah di situ, ya full time staff tinggal di situ juga. Pokoknya kita hidup bersama, gitu kan. Dan kemudian yang terakhir gelap sekali, gak kelihatan apa-apa ini. Yang terakhir di Bandung. Di Bandung terakhir baru kami kembali ke Jakarta. Dan sekarang saya pelayanan keliling dan pelayanan di sosial media. Sekarang ada di sini saya, oke? Thank God. Jadi saya mau share kepada saudara tentang pengalaman saya dari raising 3 daughters dan 3 churches. Saya tulis di dalam sebuah buku yang nanti akan saya share sedikit poin-poinnya. Oke, next. Saudara, semua peperangan the war of words ini dimulai in the garden. Oke, a twist in the garden. Karena si iblis ini
Ini pertama kali iblis bicara. Ini perkataan pertama iblis dalam sejarah. Kejadian 3 ayat 1. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, bukan? Itu. Saya singkatkan saja dalam bahasa Inggris, dari NIV atau NLT, did God really say, did God really say is a twist. Karena apa yang dia katakan di setelah kalimat itu, God didn't say that. Semua pohon di taman ini buahnya gak boleh kau makan, bukan? No. Tuhan bilang sebaliknya, semua buah dari semua pohon ini boleh kau makan, kecuali satu. So, you have to remember, God give us a lot of freedom. Di NIV, Kejadian 2 ayat 30, di 16, ayat 16 dikatakan, you are free to eat all. Tuhan itu give us a lot of freedom, dan Tuhan itu sangat generous. Yang percaya katakan amin. Cuman ada boundary, kita harus tahu boundary-nya. Oke, kita akan bahas itu, tapi saya ingin ingatkan saudara bahwa ini adalah a twist. This is the first twist, the first hoax in history. Kejadian 3 ayat 1. Nah, kemudian Adam dan Hawa kemudian akhirnya singkat cerita jatuh dalam dosa, kemudian mereka merasa terlanjang, mereka takut dan kemudian malu, mereka sembunyi. Kemudian Tuhan yang pertama kali cari Adam. Ini pertanyaan besar nih di dalam pemahaman kita tentang Tuhan. Siapa yang mencari terlebih dahulu? Adam mencari Tuhan atau Tuhan mencari Adam? Agama mengatakan kita harus mencari Tuhan. Saya beritahu saudara, kekristenan kita mengajari Tuhan yang mencari kita. Haleluya. Adam, di manakah engkau? Dan kemudian dia bilang, aku malu karena aku telanjang. Kemudian Tuhan ngomong gini, next. Who told you that you are naked? Who? Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Tuhan tahu, somebody has told. Sebuah perkataan yang bukan dari Tuhan telah dilepaskan ke udara. Next, the war of words just began. Tuhan ngomong sesuatu, iblis mengatakan yang lain. Dan saya mau beritahu saudara, yang namanya twist itu, this is the definition of twist. Kalau iblis mau ngomong sama kita, kalau dia datang kepada Hawa, dia bilang, jangan sembah Tuhan, Tuhan itu jahat, langsung ditolak saudaraku. Itu terlalu frontal, itu bego yang ngomong kayak gitu. Tapi yang namanya twist adalah, sudah tahu ini garis lurus, di depan saya ada garis lurus nih, tapi nggak terlalu lurus ya. Oke, anggap aja ini garis lurus. Yang namanya twist itu adalah penyimpangan, let's say 1 derajat saja. Kelihatannya kecil kan? Tapi kalau dibawa puluhan kilometer, ribuan kilometer, maka jarak antara garis lurus dengan garis akhir daripada yang nyimpang ini, jaraknya sangat besar. So, yang dimulai dengan sekedar perkataan, Tuhan ngomong nggak boleh ya, itu saya percaya itu diperkatakan oleh iblis berkali-kali. Sampai kemudian Hawa mikir, emangnya iya ya? Dan perhatikan kata really di sini. Did God really say? Semua katakan really. Semua katakan. Really ini bukan pertanyaan, saudara. Ini mempertanyakan. This is not a question. This is a questioning. Mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan the freedom God gave you, mempertanyakan the generosity God gave you. Dan nanti ada banyak yang macam-macam. Hawa tiba-tiba bilang gini, enggak. Tuhan bilang jangan kau makan ataupun raba buah itu. Well, yang pertamanya itu benar. Tuhan katakan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi Tuhan gak pernah bilang jangan raba. Dari mana itu edition itu? Pada saat the war of words itu secara konstan membombardir kita, anak-anak kita. Kalian semua yang milenial, anak-anak saya Gen Z, nanti yang milenial anaknya generation Alpha. Pada saat iblis membombardir kita dengan berita, sosial media, postingan, sedangkan mereka yang ngomong itu adalah orang yang keren, cantik, ganteng, sukses, kaya. Lama-lama kita akan dari tadinya bertahan, oh Tuhan itu benar, dengar firman Tuhan hari Minggu, dengar renungan firman. Tetapi sepanjang Senin sampai Sabtu, dibombardir seperti itu, lama-lama pertahanan kita ambruk. Dan kita mulai menyimpang sedikit 1 derajat, kemudian lebih besar, makin jauh, makin jauh. That's what happened in the world. Hallelujah. And the Bible explain very accurately.
Kita nggak perlu ditolong oleh orang yang sekuler untuk menganalisis ini semua. It's in the Bible. And by the way, Genesis is the book of origins kan. Semua yang ada di dunia ini semua udah ada sejak Genesis. Amin saudaraku. Nah sekarang ini anak-anak kita, saya mungkin siang hari ini tidak bisa sampai detail, tapi ini baru page pertama lagi. Oke, next. Pemelintaran yang sama masih berlangsung sampai sekarang. Pada zaman ini dengan packaging yang berbeda, namanya postmodernism. That's what I wrote, tesis saya dan kemudian buku ini. Next. Jadi saya bikin quote begini, sungguh postmodernisme adalah ular pemelintir kebenaran di Taman Eden digital abad ke-21. It's true, you know. Nah, next, masih hidup semua di sini? Haleluya. Jam 2 udah makan kan tadi kan? Kalau yang lapar soalnya suka punya visi-visi yang lain, visi ayam goreng dan sebagainya. Oke, kalau gitu beberapa dengan cepat saja. Saudara pernah dengar Bani Isakar? Bani Isakar punya 2 skill yang sangat unik. Ya, yang pertama, ya ini dengan cepat aja semua. Bani Isakar dikatakan orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. So they know the signs of the time and they know what to do with it. Kalau cuma tahu, tanda zaman seperti ini tapi nggak tahu mau ngapain juga percuma juga. Amen. Cuma bisa identifikasi. Identifying a problem is not a very good skill. It's not a very skill yang bisa di-appreciate oleh orang. Cuma identify doang. Habis itu kita harus tahu mau ngapain. Nah, so what time is it now? Kalau saya tanya sama saudara, what time is it? But don't look at your watch. Look at the globe. Lihat kepada apa yang terjadi di dunia. Karena kalau ditranslate what time is it-nya bukan jam berapa sekarang, tapi waktu apakah ini sekarang. This is a very dangerous time untuk anak-anak kita. Kalau saya ngomong anak-anak kita, itu maksudnya nyindir kalian juga yang milenial ke bawah. Untuk zaman Obama, kita menjadi terbiasa dengan LGBT. Akhirnya goal lah itu same sex marriage. Saya udah bilang sama anak saya bahwa di Biden ini, pemerintahan Biden, transgender akan menjadi populer. And sudah terbukti, oke? Bahkan sports, saudara pernah dengar Lia Thomas, ya, yang laki-laki tapi menjadi perempuan, kemudian dia masuk menjadi swimmer, masuk ke competitionnya cabang berenang wanita, terang aja dia dominate, menang terus. Yang lucunya kaum feminis tidak speak out against ini, mereka bingung narasinya jadi gimana. Dulu feminis membela feminin, sekarang the transgender masuk merebut medali-medali mereka. They don't know what to say. So this is the kind of things that, nah saya memprediksi lagi ke depan, nanti kita punya anak-anakmu, generation alpha nanti, they will live in a much more dangerous time, karena yang kemudian nanti akan ada pernikahan pedofile. Bapak-bapak umur 52, mau nikah dengan anak umur 12 tahun dan mereka mau civil union. Mereka demand bahwa itu disahkan dalam pernikahan. The world is getting crazier. Anak-anak kita nanti di mall nanya sama kita ini, kalian, Mah, Pa, Dad, Mom, itu om itu kok gandengan tangan di mall. Dan mereka dorong stroller, where's the mother of the baby? That's the kind of world mereka akan hidup. Dan sekarang kita cuma sibuk dengan renungan firman. Tapi kita nggak sadar bahwa worldview-nya anak-anak kita dibawa terlalu jauh daripada firman Tuhan. There's a war of words di atas. Ada peperangan kata-kata di udara. Firman Tuhan melawan narasi daripada dunia ini. Haleluya. Oleh sebab itu kita ini harus punya satu skill seperti Isakar yang saya sebut, contextual intelligence. Intelligent tentang konteks. Konteks ini sedang terjadi apa ini? Dan kita harus sensitif dan kita harus merespon. You have to know what to do with it. Jangan katakan kepada saya, Pak, pastor ini cuma teori doang, ini apa sih, pastor ngomong apa sih? Tuhan Yesus ngomong ini. Lihat, Tuhan Yesus bertanya, the same twin question of Isakar. Next, yang paling bawah itu. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini?
Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? This is the twin question of Isakar. Tuhan Yesus yang ngomong. By the way, pada saat mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini, waktu ini, itu adalah Kairos time. Haleluya. There's a lot of points here. Amen. Next. Setiap hamba Tuhan sepanjang Alkitab harus menghadapi budaya pada zamannya. Contoh dengan cepat saja, ini tiga-tiganya nggak apa-apa dimunculkan. Musa harus menentang budaya Mesir. Daniel ada budaya Babel, dia harus tolak itu makanan-makanan raja. Karena dia harus taat dengan aturan Taurat tentang diet pada saat itu. Dan Paulus, budaya Yunani. Sudah tahu, salah satu murid Paulus adalah Timotius. Timotius ini ibunya orang Yahudi, tapi bapaknya orang Yunani. Jadi dia tahu persis pada saat dia sharing kepada Timotius muda, dia harus menavigasikan kebenaran Injil di antara dua budaya dominan di dalam benaknya Timotius. Karena he was raised by Jewish mom, tapi dia punya Greek dad. Ya, dipercaya Yesus Kristus, Musa, Nuh, tapi dia juga mungkin percaya Zeus, Hermes, dan Thor. That's what our children sekarang kayak gitu kan. So, next. Kita masih punya hope, saudaraku. Billy Graham bilang, setiap budaya pasti punya satu bentuk penyembahan. Seprimitif-primitifnya. Mereka nyembah batu atau gunung, halilintar, anything. Karena ada kerinduan untuk menyembah Tuhan di dalam mereka. Lebih spesifik lagi, Don Richardson ini adalah misionari ke Papua. Dia ke suku Sawi. Dia berusaha, kesimpulan dia adalah di setiap suku bangsa itu ada gospel story terselip. Paling tidak berupa satu prinsipal terselip di dalam hikayat-hikayat mereka. Siapa yang taruh di sana? Tuhan yang taruh di sana. Dan Eric Dury, this is my pastor, yang melatih saya jadi penginjil kampus. Dia pernah pindah dari pertama melayani di Indonesia, pindah ke Singapura, kemudian pindah ke Kamboja. Dia bilang sama saya, waktu pindah ke Kamboja, he changed his method. Bagaimana menjelaskan Injil, karena orang Indonesia dan orang di Singapura masih bisa jelasin Injil mulai dari Yohanes 3:16, for God so loved the world. Tapi masuk ke Kamboja, is a Buddhist nation, dan kemudian mereka tidak punya image atau pemahaman tentang God is a person, berarti dia harus rewind back ke Genesis, bahkan konsep Tuhan dulu, baru kemudian menjelasin tentang Tuhan itu ada, Tuhan itu pribadi, kemudian baru Yesus Kristus. So there is different ways to explain the Bible, the gospel to every generation. Nah, kita sekarang bertanya bagaimana kita memahami dan mempresentasikan Injil dalam postmodern culture. The good news is kita bisa temukan itu. Kita bisa temukan itu. We have to navigate the gospel in this culture. Amin, saudaraku. There is hope. Next. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Oke, stop dulu di situ. Saya percaya Jesus, dia harus sudah memenangkan the war of words. Yang percaya katakan amin. Masih bangun semua? Bilang sama sebelahmu, he's talking to you, katakan. Amen. Saudara, tadi Kejadian 3 ayat 1 adalah perkataan iblis pertama. Saya ingin share kepada saudara perkataan Tuhan Yesus pertama sebagai orang dewasa. Karena waktu umur 12 tahun dia ngomong sama dedinya kan. Oke, kamu tidak tahukah kamu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku. Itu umur 12 tahun. Tapi sebagai orang dewasa, this is his first words. Ada tertulis. Ada tertulis adalah jawaban terhadap did God really say. Ada tertulis dalam salah satu translation dikatakan ada tertulis di kitab suci. So the answer to that is kita harus stand on the solid, objective, absolute, universal truth of the word of Christ. Kita mau tidak mau harus latih mereka dalam worldview, cara berpikir. Worldview itu adalah the way we make sense of the world, the way we see reality. Bagaimana kita memahami tentang apa yang ada, penciptaan, Tuhan, pernikahan, gender.
Sekarang terus terang yang namanya narasi gender itu membuat repot semua kaum konservatif di Amerika. Kelabakan, bagaimana cara jelasin, bagaimana cara. Karena sekarang kalau kita mau share even the truth, biblical truth about gender, kita disebut hate speech. Kita yang jadi kaum intoleran. Biasanya kalau kita di sini yang intoleran siapa? Ya nggak usah disebut, maksud itu yang suka berisik-berisik lah, oke? Kita tahu ya. Tapi kita ini by speaking the truth kita disebut intoleran, kita disebut memberitakan hate speech, bisa menimbulkan resiko hukum, bisa ditangkap masuk penjara. The day will come. But we have no choice but to stand on the truth. Saudaraku? Saya kasih contoh sedikit aja, Misalnya sekarang narasi gender, sekarang ada beberapa orang, it's getting closer to home. Karena buat saya ada temennya anak saya. Well, one day Angel kasih tahu saya, Dad, temanku itu, anak pendeta pula. Di story-nya dia bilang dia udah punya pacar. Temannya Angel kan berarti a girl kan? Dan pacarnya is a girl. Oh my God, tadinya Angel tuh punya hati untuk mengundang dia ke sebuah ibadah youth. Saya bilang Angel, oke Angel, kita backtrack dulu sebentar, kita retreat dulu sebentar, saya harus perlengkapi dia lagi. Ya inilah realita yang harus kita hadapi. Amin, saudaraku. Nah, orang yang merasa, ada satu buah narasi yang mengatakan, what I feel, that's my identity, my true identity. Or sebelum itu mereka bilang, I discover myself. Oh, I come out as, finally I can come out as a, misalnya, as a man atau apa gitu, sebenarnya dia biological woman gitu kan. So narasi yang populer sekarang adalah your identity is inside, you look inward to what you feel. Itu narasi gender. So mereka juga setelah itu mereka ingin kita appreciate itu, mengappreciate dia punya pronouns misalnya. He, she, they, kita jadi bingung. Terus anak-anak Tuhan beberapa juga bikin pronoun di dalam sosial medianya. Ya kita bisa, we can discuss about it, but I personally don't agree. Karena kita seperti masuk ke dalam narasinya mereka. Oke, and then, tahu gak saudara, seseorang, gendernya, biblically speaking, gender seseorang itu bukan lihat inward what they feel. Tapi Tuhan udah kasih itu in the physical body, ada kromosom, ada DNA, yang orang ini kalau mati dikubur 100 tahun kemudian, kuburnya digali, masih ketahuan gendernya itu pria atau wanita. Because God said it that way, it's settled forever. Tapi kalau kita gali 100 tahun lagi, kita lihat cara berpikir dia, apa yang dia rasakan gak kelihatan. It's very subjective. Nah itulah, narasi ini harus dikembalikan kepada kebenaran. Siapa yang berani untuk memperkatakan ini sekarang? Di tengah risiko, kita tidak menerima. Nah, the other side of the story adalah, saya percaya gereja harus menjadi tempat yang aman bagi orang-orang yang kebingungan. Ada beda antara orang yang mempunyai underpinning ideologi dan mereka mau rubah teman-teman yang lain dan menjadi radikal. We have to confront them with the truth. Tapi ada beberapa yang masih bingung dan lain sebagainya. We have to help them, counsel them, get them into the word of God, supaya kita bisa menangkan mereka. Saya percaya youth ministry harus menjadi tempat yang aman untuk orang-orang yang struggle dengan their gender identity. Amen. Kalian harus dikenal sebagai orang-orang yang welcome mereka semua. Harusnya mereka ada di ibadah kita. Kita nggak boleh alergi dengan mereka. Where is their hope? This is the hope for them. Amen. Tapi kalian harus ditrain di mana kebenaran itu, jangan kalian malahan masuk ke dalam pemahaman yang salah tentang toleransi. Toleransi yang mereka maksud, yang mereka demand dari kita, itu bukan toleransi, tapi itu namanya kompromi. Kita tidak akan pernah kompromi, tapi kita engaging mereka, menjangkau mereka. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus yang menjadi friend to sinners. Amen. Jadi jangan salah tangkap apa yang saya katakan di sini. Pertama-tama saya harus establish dulu kebenarannya. Sudah itu based on the core-nya itu harus benar-benar kebenaran firman Tuhan.
Baru habis itu kita reach out, keluar. Amen. Reach out mereka semua, mengasihi mereka. Oke. Itu yang pertama. Jadi memenangkan peperangan di udara, peperangan kata-kata. Pertama kita harus grounded in the word. Yang nomor 2 next, yaitu luar biasa. Ini sebenarnya 3 poin ini ada di seputar kejadian yang dekat-dekat kejadiannya, yaitu Tuhan Yesus dibaptis dan kemudian Tuhan Yesus dicobai di padang gurun kan. Setelah dibaptis dia langsung masuk ke dalam pencobaan padang gurun, 40 hari puasa kan. Ada tertulis itu adalah pada saat pencobaan padang gurun. But before that, kita rewind sedikit. Waktu Yesus dibaptis, Bapa berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. I believe that's the key. Sebelum Tuhan Yesus melayani, tugasnya dia adalah membawa penebusan bagi seluruh umat manusia. Satu tugas yang huge, gede banget. Tapi Bapa memulainya dengan sebuah deklarasi. Dia keluarkan firman-Nya di udara. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. It all start there, waktu Bapa memberikan identitas kepada anak. Saya percaya ini yang dibutuhkan oleh generasi ini, yaitu fathering. Generasi ini skeptis terhadap otoritas karena otoritas sering hanya mengambil keuntungan dari mereka, otoritas hanya menghakimi mereka. Mereka sebenarnya antenanya nyala kemana-mana. Mereka mencari siapa yang otentik, yang benar-benar peduli dengan aku. Perhatikan bahwa Bapa memberikan identitas kepada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ngapa-ngapain. Jadi tidak terkait dengan performance. Yesus belum khotbah, belum bikin mujizat, belum bangkitkan orang mati, belum menyembuhkan orang sakit, belum. Bukan memuji performance. Identitas duluan, baru itu menghasilkan tindakan. Sebagai orang tua kita juga dengan demikian, jangan bilang, kalau kamu jadi juara kelas, kamu anak papa. Kalau kamu hebat di basketball nanti malam, kamu anak papa. Jangan kasih kesan sama anak-anak kita, performance mereka, perbuatan mereka, harus mereka gunakan untuk earn identity atau approval from us. Harusnya kita katakan, karena kamu anak papa, kamu anak yang jujur. Karena kamu anak papa, kamu rajin belajarnya. Out of identity, keluar tindakan. Based on understanding of the identity. That's Christianity. Nah, itu yang dibutuhkan. So how to win the war of words? Generasi ini harus dikasih. Kita bukan saja mementor mereka, tapi membapai mereka. Seorang bapak ingin anak-anaknya lebih besar dari dia, lebih sukses, lebih gede, lebih hebat dari dia. Bapak hanya memberi, bukan mengambil. So semua, saya percaya youth ministry, young couples, yang punya young children, this is what we need to give our children. Mereka bertanya, where is true father? Saya sering sampaikan di mana-mana tentang fatherless generation. Tuhan Yesus adalah datang untuk menunjukkan Bapa kepada mereka. I think this is very key, okay? That's all I can say for now. The last one, jangan lupa ini. Engkaulah anak yang kukasihi. Saya punya satu tagline yang baru-baru ini saya ulang-ulang. Merasa dikasihi is power. Semua katakan sama-sama, merasa dikasihi is power. Ada beberapa kebenaran yang kita hanya bisa belajar dalam atmosfer kita merasa dikasihi. Kalau tegang dihakimi, kita nggak bisa belajar itu. What does it mean? Kita nggak akan pernah ngerti. Dan jangan pernah lupa ini, Bapa mengasihi anak. Pada saat iblis kemudian datang mencoba Yesus, dia cuma mengatakan, jika kamu anak Allah. Apa yang Tuhan ngomong, identitasnya selalu dipertanyakan. Itulah the word of words. Iblis selalu mempertanyakan, really? Oh Tuhan, apakah ngomong kayak gitu? Apakah Tuhan, karena Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Iblis mengatakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. So, mempertanyakan, tetapi iblis tidak bisa masuk ke dalam area kasih ini. Karena waktu iblis mencobai Yesus, dia mengatakan, jika kamu anak Allah. Dia nggak terusin, jika kamu anak Allah yang dikasihi. Iblis nggak ngerti apa itu dikasihi.
Dan iblis tahu, the revelation about dikasihi menimbulkan power dalam setiap orang. Jadi anak-anak muda, pemain musik mungkin bisa maju ke depan. Are they coming back? Oke. Your children, the youth in the church, kaum muda di luar gereja harus merasakan kasih Tuhan melalui kita. And that's key. Kalau saudara lihat anak-anak yang jadi agnostik, ada kelompok kecil di sama-sama Angel, selama pandemi saya zoom sama mereka, satu agnostik. Tapi kemarin waktu saya ulang tahun, akhir tahun kemarin, saya tanya, gimana kamu? Thank you Om udah share 1 tahun ini, sekarang aku tahu Tuhan itu ada, aku mau dibaptis Om. Di balik semua paham-paham agnostik, di balik semua transgenderism, semua orang jadi ada gender dysphoria segala macam, di balik itu ada pengalaman yang buruk tentang otoritas, tentang kasih. Tidak ada bapak di rumah, they grow up in the keluarga yang membingungkan. Kita akan jadi jawaban untuk mereka. How to win the war of words. Yesus sudah memenangkan. Dan kalau kita ada di dalam Dia, kita bisa membawa generasi ini kepada Tuhan. Amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkat tangan saudara, katakan sujud. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya ingin berdoa untuk saudara, semua mata ditutup. Kalau ada antara saudara bergumul dengan kasih seorang bapa, ketidak bertumbuh dengan ayah yang hadir di rumah, dan hari ini kau mendengar berita bahwa Bapa mengasihimu, bahwa Tuhan Yesus telah memenangkan peperangan hidup ini untukmu. Atau saudara sedang mengalami anakmu, anak remajamu atau anak kecilmu mulai menjauh dari Tuhan. Beberapa dari saudara lagi, saudara mengalami banyak kegagalan dan kau tidak tahu siapa yang mau menerima engkau. Kau merasa orang yang tertolak, kau merasa tidak ada yang mau sayang kepadamu, tidak ada orang yang sungguh-sungguh peduli kepadamu. Kalau engkau bergumul dengan itu, saya ingin berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu di tempatmu, saya ingin mendoakanmu dari sini. Thank you Lord Jesus. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang datang sore hari ini. Jamah mereka Tuhan, yakinkan mereka engkau adalah Bapa yang sayang kepada mereka. Yakinkan mereka Tuhan, peluk mereka bahkan pada saat ini Tuhan. Bapa mau memegang tanganmu dan memeluk engkau hari ini. Dia sangat sayang kepadamu, dia tahu masa lalumu. Dan dia hari ini mengatakan, aku telah memenangkan peperangan ini. Dan aku ada di dalammu, engkau akan bangkit menjadi lebih dari pemenang pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk menjamah mereka, menjadikan mereka Tuhan, merubahkan setiap kegagalan menjadi kemenangan. Setiap keterburukan hati mereka yang sakit Tuhan balut sampai
Tuhan memproses mereka sampai mereka bisa memulihkan yang lain. Terima kasih hari ini untuk menjamah setiap jiwa. Terima kasih hari ini Engkau menjamah setiap kami semua Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang telah memenangkan peperangan itu Tuhan. Engkau mengatakan bahwa the battle is the Lord's. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan seorang kemenangan bagi Tuhan kita. Sujud. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup, ku terima anugerahnya yang Ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang dia. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Thank you Jesus. Saudara tetap bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah ini. Tapi pertama-tama saya mau bilang bahwa kita hari ini belajar sesuatu yang very deep. Kita belajar sesuatu yang dalam, saudara. Bahwa pertempuran kita bukan saudara pusingin mau bisnis apa. Pertempuran kita itu bukan saudara pusingin bagaimana saudara sukses. Bukan pusingin bagaimana saudara bisa dapat kerja. Bukan pusingin bagaimana saudara menjalani kehidupan ini, gimana saudara lulus kuliah, gimana saudara sukses. No. Pertarungan kita lebih besar daripada itu. Lewat firman hari ini saya belajar sesuatu bahwa saya diingatkan siapa saya. Kenapa saya hidup di dunia ini. Itu untuk menjadi garam. Dan untuk menjadi terang. Dan bayangin saudara, apa gunanya kalau kita semua sukses tapi nanti anak saudara semua gak punya standar yang benar. Betul? Karena itu saya mau encourage benar-benar para dewasa muda di tempat ini. Be serious with the word of God dalam kehidupan kita. Jangan cuma pergi kerja, pulang, jangan cuma cari duit, jangan cuma pikirin yang sukses, tapi isi kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan absolute standard. Karena dengan itulah kita berperang melawan penguasa-penguasa, narasi-narasi di udara. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, izinkan saya berdoa. Bapa, kami berdoa buat 2 PM. Kami berdoa buat anak-anak yang ada di sini. Kami berdoa buat young adults, kami berdoa buat young parents. Kami berdoa buat semua yang single yang masih ada di tempat ini Tuhan. Biar hari ini biar ada sesuatu yang awake di dalam kehidupan kami. Dan kami bukan cari hal-hal yang fana. Tapi biarin kami jadi agenmu yang dilepas di seluruh tempat di marketplace. Dan biarkan kami jadi orang-orang yang mau berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi garam dan menjadi terang. Izinkan kami jadi ragi di dalam adonan dunia ini Tuhan. Dan supaya mengkamirkan semuanya. Dan kami bisa menjadi agen kebenaran-Mu. Dimanapun Kau tempatkan kami ya Tuhan. Biar Kau bangkitkan roh yang mau belajar firman-Mu. Ingatkan kami senantiasa Tuhan. Siapa kami di hadapan Engkau. We are the son of God. We are son of God yang begitu luar biasa. Aku berdoa biar kita semua di tempat ini dijadikan alatnya Tuhan. Sehingga narasi-narasi yang gak benar daripada dunia. Kami tidak berbelok ikut kepada narasi itu. Tapi kita berjalan garis lurus. Kita berdiri di atas kebenaran. Walaupun dianiaya, walaupun dikucilkan.
Tapi kami tahu kami berdiri di atas kebenaran yang benar. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, saudara, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Jemaat UPM yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Karena kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Happy Sunday semua. God bless you. Sunday.